kalau ada orang tersandung dalam perkara yang sama, apalagi perkara narkoba, Ya. yang harus dilihat itu sebenarnya bukan apakah orang itu melakukan kesalahan 2 kali, bukan, tapi sistem undang-undangnya. Hidup itu ibarat buku. Jika kita tidak berani membuka lembarannya, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Buku Kas. Halo Sobat Buku Kas. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hari ini saya lagi main ke Andalas Group. Ya. Ada gymnya, ada rumah makannya, kemudian ada juga tempat nongkrongnya yang asik. Nah, bersama saya di sini adalah ownernya daripada Andalas Group nih, Bang Herwanto Nurman. Kalau orang lebih kenal dengan namanya Ato ya. Ato ya. Bukan Ato geser tapi ya. Beliau adalah seorang lawyer, aktivis kepemudaan, kemudian aktivis anti narkoba juga ya. Sekjen AIPCON ya, AIPCON. Apa itu AIPCON itu, Bang? Advokat Indonesia Peduli Korban Narkoba. Nah, Advokat Indonesia Peduli Korban Narkoba. DPP ya, Bang ya? DPP ya. Sekjen. Sekretaris Jenderal. Nah, di sini seperti biasa Sobat Buku Kas kita mau sampaikan quote nanti sambil ngobrol-ngobrol tapi Bang ya. Oke. Tentang quote kita dan kemudian apa yang sedang terjadi. Quote kita adalah, nah ini quote-nya Bang. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Tinggal kita yang menyikapi mau menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Nah, itu Bang quote kita hari ini. Nah, menurut seorang Herwanto Nurman, nah perubahan itu seperti apa Bang? Perubahan ya. Ya, perubahan. Perubahan itu artinya apa ya, lompatan perubahan. Jadi kalau yang saya ketahui itu adalah mau tidak mau katanya, suka tidak suka, Pasti kita berubah. ini pasti berubah. Bangsa ini katanya sudah mengalami, kalau tidak salah sudah 3 kali. Dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Itu berubah semua itu. Reformasi apa reformasi? Ya sekarang reformasi. Reformasi. Nah, sekarang reformasi. Reformasi ya. Jadi katanya orang yang berani menghadapi perubahan itulah orang yang akan sukses. Jadi berani untuk berubah. Berani menghadapi perubahan, karena perubahan itu mau tidak mau harus dihadapi. Tapi ada orang yang tidak berani menghadapi perubahan. Jadi intinya dia di zona nyaman aja Zona gitu nyaman, ya. ya. Zona nyaman. Ya. Dan kalau perubahan itu ada yang menjadi lebih baik, ada yang jadi terbalik. Ada yang terbalik. Ya. Perubahan. Nah, sekarang nih Bang, ini lagi terkait dengan kita balik ke narkoba ya. Tadi kan Sekjen AIPCON ya. Ini lagi marak nih Bang. Katanya kalau ada yang nyanyi, katanya bapaknya sih nyanyi tak akan terulang kedua kali katanya ya. Tapi ini terulang Bang ini. Cukup 1 kali gitu ya, kehilangan tongkat. Nah iya betul. Irama, ya. Ya cukup 1 kali. Cuman ini terjadi lagi. Nah ini menurut Bang Herwanto Nurman selaku advokat yang dalam tanda kutip adalah yang concern dan peduli tentang korban narkoba. Jadi beda nih Bang ya antara korban sama yang lain-lainnya atau bandar dan lain-lain. Iya. Gimana tuh Bang? Iya. Langsung aja ya.
seperti perkaranya Ridho kan. Ya, betul. Kita Ridho sebut Roma. nama nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ridho Roma sampai 2 kali jatuh ke lubang yang sama. Kalau kata Pak Haji katanya jangan sampai 2 kali kehilangan tongkat katanya. Nah, iya betul. Nah, ini kehilangan tongkat dia 2 kali. Iya. Tapi kalau saya melihatnya sebenarnya kalau ada orang tersandung dalam perkara yang sama, apalagi perkara narkoba, Iya. yang harus dilihat itu sebenarnya bukan apakah orang itu melakukan kesalahan 2 kali, bukan, tapi sistem undang-undangnya. Iya. Orang sudah direhab seharusnya sembuh. Seharusnya Seharusnya sembuh. Idealnya sembuh nih. Ya, Tapi ternyata kok sampai tersandung lagi. sambung lagi. Nah, pertanyaannya apakah rehabnya yang kurang Hatam hatam, nah, atau orangnya yang memang ibaratnya pengguna berat lah ini. iya. Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya kalau orang sudah direhab ternyata begitu keluar dia masih mengguna, ya rehabnya menurut saya ini kurang Iya. apa namanya, kalau saya bilang bahwa Kurang lah ya masih nanggung dia. nanggung. Nah, harusnya orang pengguna narkoba itu sudah sepakat di Indonesia ini. Iya. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, BNN sepakat bahwa pengguna narkoba adalah orang sakit. Sepakat ya? Sepakat, itu sepakat. Pengguna narkoba adalah orang sakit. Nah, ini kita bawa. Ya, garis bawah itu tuh. Ya. Jadi kalau orang sudah menyatakan, sudah sepakat bahwa orang ini orang sakit, jadi sudah tidak ada lagi bahasa masalah pidananya. Nah, orang sakit wajib diobati. Itulah rehab tadi. Nah, makanya Presiden Jokowi juga kan mencadangkan gerakan 100.000 rehabilitasi. Nah, itu Jokowi sendiri bilang ada gerakan 100.000 rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Nah, dia Presiden juga pun sepakat bahwa pengguna narkoba ini adalah orang sakit yang perlu diobati. Diobati sampai sembuh. Nah, itu kata kuncinya. Sampai sembuh. Nah, kalau ada yang kesandung lagi berarti dia belum sembuh. Harus berobat lagi. Belum hatam. Belum hatam dia. Nah, saya melihat fenomena sekarang ini seakan gitu kan. Balik lagi bahwa pengguna narkoba ini katanya kurang pengawasan, kurang perhatian dan lain sebagainya. Menurut Bang Ato sendiri, saya panggil Bang Ato ini karena nama udaranya Bang Ato. Kalau di sinetron bisa terbang ya Bang ya. Oh, terbang. Nah, jadi katanya kurang pengawasan orang tua, kurang perhatian. Sebenarnya itu adalah faktor orang tua yang kurang pengawasan atau memang lingkungannya atau kedua-duanya? Ya, kalau saya boleh ngutip apa yang disampaikan sama Bang Haji Roma Irama kemarin itu, saya setuju. Dia bilang katanya kalau kamu belum bisa mewarnai, ya, kamu harus pilih lingkungan. Ya. Nah, Ridho itu dianggap sama Pak Haji itu katanya dia belum bisa mewarnai, malah bisa diwarnai. Oh. Nah, kalau dia masih bisa diwarnai, dia harus pilih lingkungan Supaya mengikuti warna itu. Nah, sebagai warna itu. Kecuali kalau dia bisa mewarnai. Oh. Dia bebas mau pilih ke lingkungan manapun karena dia bisa mewarnai. Nah, ini katanya anaknya belum bisa mewarnai. Akhirnya terwarnai oleh lingkungan. Tapi memang faktor lingkungan tuh luar biasa sangat berpengaruh. Iya. Seperti istilah orang tua zaman how ya. Kalau kau berteman dengan tukang minyak wangi ya jadi wangi lah gitu ya. Iya. Pada besi kebagian apinya kepanasan debunya. Ya. Memang di sini fenomena narkoba memang seperti fenomena gunung es. Ya. Dan tanpa frankly speaking ya, to the point ya, memang kadang-kadang ya terlalu banyak tanda kutip di dalamnya. Ya memang kalau kita bahas kayaknya 7 hari 7 malam juga nggak selesai. Tapi pada intinya bagaimana kita
bisa menyikapi diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kembali lagi ke quote, artinya perubahan adalah sebuah keniscayaan. Cepat atau lambat dia akan terjadi. Tinggal kita, bagaimana kita menyikapinya, apakah untuk menjadi lebih baik ataukah malah sebaliknya. Nah, kembali lagi ke kehidupan di luar konteks narkoba. Apa sih sebenarnya? Nah, ini beliau ini selain advokat juga pengusaha yang sukses. Jadi saya mau tahu kiatnya. Jadi kalau menurut seorang Herwanto Nurman, dalam kehidupan perubahan seperti apa sih? Perubahan yang menjadi lebih baik itu seperti apa sih supaya bisa menjadi lebih baik? Ya. Kalau prinsip hidup saya nih, Ya. selama saya merantau di Jakarta ini, memang saya selalu berubah. Bahkan setiap hari berubah. Berubah ya. Ya. Tapi bukan Power Ranger ya? Power Ranger. Bukan Power Ranger. Jadi berubah sudah pasti menuju yang lebih baik. Ya. Menuju yang lebih baik sudah pasti. Nah, malah prinsip hidup saya, walaupun hanya selangkah, wajib ke depan. Ya. Nah, jadi walaupun hanya berubahnya itu 5% atau 1%, tapi dia tetap harus Berubah. lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Minimal lebih baik dari diri kita Dari sendiri ya. sendiri ya. Itu saya tidak mau jalan di tempat, apalagi mundur. Mundur. Dia harus berubah, maju ke depan. Walaupun hanya selangkah. Walaupun hanya selangkah. Nah, tuh Sobat Buku Kas, sebuah tips. Jadi bahwa kita tuh harus berubah walaupun hanya 1 senti. Walaupun hanya 1 senti. Tapi itu adalah sebuah perubahan. Tapi maju ke depan ya. Maju ke depan. Maju ke depan. Bukan Mundur. ya. Itulah sebabnya. Jalan di tempat aja nggak boleh. Jalan di tempat ya. Karena kalau jalan di tempat capek ya. Ya. Nggak geser-geser. Nggak geser. Dia wajib maju ke depan walaupun hanya selangkah. Itu perubahannya. Iya. Ngomong-ngomong sebelum kita closing, kemarin sinetronnya apa aja nih Bang? Sinetronnya Kembalinya Raden Kian Santang, Oh, Kian Santang ya. Kembang Pajajaran, Kembang Pajajaran. Pusaka Sang Prabu. Pusaka Sang Prabu. Wah, ini kolosal semua ya. Kolosal semua. Ini zaman-zaman ini ya. Zaman-zaman yang pada terbang-terbang itu ya. Iya. Iya. Gak apa-apa sebut nama ya. MNC ya Bang ya. MNC, ya, MNC. Iyalah, ada ini, ada rencana sinetron baru mungkin? Oh, ada. Ada ya? Ada. Ada ya. Ada. Iyalah. Sembara. Oh, Sembara. Sama Angling sama Satria Madangkara. Satria. Nah, Satria Madangkara dan Angling Dharma. Sembara. Tiga. Kalau Sembara ini Misteri Gunung Merapi. Misteri Gunung Merapi. Iya. Waduh, itu nenek lampir, pemeran nenek lampirnya barusan ini ya. Barusan ini. Masa. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di Amin. sisi Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, demikian pembicaraan kita hari ini dan ditunggu sinetronnya Ya. Bang Ato. Dan kalau ada lagi yang teman-teman yang korban pengguna narkoba boleh ya. Oh, boleh, kalau boleh. perlu difasilitasi. Boleh. Ini mohon izin Bung Heri Wijaya, Ya, Ketua Ketua Umum Umum. DPP Icon ya. Jadi kita bisa bisa berkolaborasi mungkin untuk kedepannya. Begitu saja mungkin Sobat Buku Kas. Saya Andri Salim, Sobat Buku Kas. Wassalam. Senimania